kedua, tak lupa salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas segala upaya kerasnya, atas segala tumpah darahnya bagi perkembangan Islam, tegaknya agama Allah di bumi ini, pada akhirnya kita semua alhamdulillah sampai saat ini masih bisa mengecap manisnya iman dan bisa berislam dengan ya sangat dengan alhamdulillah dengan sangat kondusif ya di sini insya Allah. Ya, dan semoga dengan apa ya, seluruh amal, seluruh keimanan yang kita miliki pada hari ini, pada waktu ini, semoga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa ditingkatkan, kemudian senantiasa Allah jaga sehingga kita termasuk umat yang selamat di yaumil akhir nanti ya, insya Allah. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kalau kita mulai diskusi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua yang insya Allah Allah cintai dan Rasulnya banggakan ya tentunya. Amin, amin. Mungkin sedikit pengantar bagi diskusi kita pada malam hari ini. Melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini ya di negeri kita, di bumi kita tercinta, bumi Indonesia. Saya pikir kita semua umat Islam ya, umat Islam pada umumnya atau bahkan manusia seluruhnya nampaknya dan patutnya banyak-banyak seperti itu. Bahwa keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, terutama dengan silih bergantinya bencana yang hadir di negeri kita ini, selayaknya menjadi bahan renungan bagi kita semua agar ke depan mungkin tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Mungkin bisa kita tengok setidaknya ada 10 bencana besar ya, 10 bencana besar yang memang berdampak kepada hampir lebih ya mungkin berdampak nyaris kepada 500.000 masyarakat Indonesia. Bahkan di salah satu berita dicantumkan bencana yang terjadi akhir-akhir ini bahkan berdampak pada 1,8 jiwa. Nah, Masya Allah ya. Ya subhanallah, ini merupakan peringatan yang keras bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri padanya. Dan banyak warga yang kemudian juga menjadi korban gitu. Menjadi korban dari peristiwa yang ada, terutama di salah satu peristiwa yang paling besar, yaitu gempa di Majene ya. Gempa di Majene yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat di kota Mamuju. Jadi ada 2 kota di Sulawesi Barat yang sangat terdampak ini. Cukup banyak yang menjadi korban seperti itu. Bahkan fasilitas umum juga akhirnya banyak yang rusak, banyak yang terputus, akses-akses jalan, akses-akses jembatan, yang ini pada akhirnya mempersulit akses kehidupan mereka, akses berekonomi mereka, sehingga ya terjadi inkondusivitas ya, kehidupan di sana. Yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menormalisasi kehidupan di sana. Nah, dan apa ya, mungkin ketika kita lihat gitu,
ketika kita coba introspeksi, mungkin kejadian-kejadian ini pun juga ya tentunya atas akibat dari perbuatan-perbuatan kita ya, atas kezaliman kita terhadap alam, atas kezaliman kita terhadap diri kita sendiri, dan tentunya kezaliman kita terhadap Allah ya, yang mungkin sampai saat ini kita semua masih belum bisa meninggalkan maksiat-maksiat yang entah itu bentuknya kecil atau maksiat-maksiat yang besar. Tapi pada akhirnya ya begitulah ya. Tetap pada akhirnya kita di kemudian hari harus senantiasa menjaga diri kita, menjaga sikap kita, tingkah laku kita, menjaga adab kita terhadap Allah, terhadap lingkungan, terhadap siapapun ya, agar kejadian-kejadian semacam ini yang terjadi akhir-akhir ini tidak terulang kembali. Ya terlepas itu semua ini ya merupakan qadar dari Allah gitu. Tapi tetaplah semua ini harus kita jadikan bahan untuk introspeksi. Dan salah satu yang harus kita jadikan bahan introspeksi adalah ya mungkin momen-momen diambilnya nyawa dari saudara-saudara kita gitu, dari peristiwa bencana yang terjadi. Karena toh bagaimanapun saat ini kita hanya menunggu giliran. Toh bagaimanapun kelak kita juga akan berposisi di posisi yang sama. Ya walaupun memang kita semua juga harus senantiasa berdoa, berharap kita disampaikan kepada wujud kematian yang baik. Akan tetapi toh pada akhirnya juga sama saja gitu. Pada akhirnya kita semua akan mati, kita semua akan menuju berpulang lagi ya, berpulang kepadanya. Dan mungkin sedikit refleksi ini coba kami dari Miskat ya komunitas kecil ini coba sampaikan, coba ulang kembali, coba kami refresh kembali dengan materi diskusi, materi brainstorming, materi untuk obrolan kita di malam hari ini yang hangat ya, di malam minggu gitu. Yang mungkin ya di luaran sana lagi anget-anget sama orang lain gitu yang bukan haknya itu mungkin ya. Ya enggak juga sih. Tapi ya semoga kita bisa hangatkan ya forum kita pada malam hari ini dengan suasana yang jauh lebih hangat, suasana yang jauh lebih bersahabat, dan tentunya jauh lebih bermanfaat. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu aja ya, Mas Ilham ini. Halo Mas Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Farid. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, siap. Ya, gimana Mas? Sudah siap ya untuk menyampaikan pemantik-pemantiknya pada malam hari ini ya Mas? Ya, insya Allah siap. Oh ya, siap. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita gaskan saja diskusi kita pada malam hari ini. Pada Mas Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, di malam hari ini kita senantiasa mendapatkan kesempatan dan juga mendapatkan nikmat dari Allah SWT yang pada malam hari ini kita berkesempatan untuk melakukan aktivitas kebaikan ya. Senantiasa semoga aktivitas-aktivitas yang kita jalani di
malam ini, di pagi hari tadi, ataupun hari esok itu bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, sehingga aktivitas kebaikan itu bisa diterima oleh Allah SWT. Ya, sebelum kita mulai, mungkin sebagai seorang yang biasa, saya ingin menyapa dari beberapa orang ya yang sebenarnya sudah kenal juga dari teman-teman dulu di kampus, terus kemudian di beasiswa, di tempat kerja mungkin juga ada ya beberapa yang nama. Ya, tema hari kita, jadi Miskat itu adalah satu wadah yang ya bisa dibilang kecil ya, tapi kita memang punya narasi atau punya gagasan-gagasan berkaitan dengan keimanan Islam, sehingga tradisi keimanan Islam itu bisa terbangun. Dan biasanya ketika komunitas-komunitas atau studi-studi keilmuan itu bahasnya itu adalah tentang peradaban Islam, terus kemudian tentang kemajuan kota, ataupun tentang sejarah-sejarah peradaban Islam. Nah, spesial untuk malam hari ini yang kita agendakan setiap bulan sekali di pekan keempat, kita berbicara tentang kematian. Jadi kematian ini kenapa kita bahas? Karena dari komunitas kita, dari kajian-kajian gitu sangat jarang gitu dibahas tentang kematian. Padahal kematian ini sangat urgent, sangat penting, karena kita tidak bisa hidup selamanya di bumi ini. Suatu saat kita akan dipanggil, yang entah waktunya kapan, ataupun kita tidak bisa mengetahui mengenai kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mulai, saya sudah screen layar. Boleh konfirmasi Mas Arief, apakah sudah bisa dilihat? Masuk, Mas. Ya, alhamdulillah. Syukur Mas Arief. Ya, Mas Arief ini adalah salah satu sahabat saya yang luar biasa. Beliau sekarang beraktivitas di ACT ya. Aksi cepat tanggap yang yang hari-hari ini mungkin sangat sibuk gitu, mengurusi tentang bencana, mengurusi tentang donasi, ataupun mengurusi tentang tentang aktivitas kerelawanan. Ya, Masya Allah, beliau akhirnya bisa menyempatkan untuk membantu di acara pada malam hari ini. Ya, jadi tema kita sesuai yang kita sebutkan di pamflet ataupun di layar, itu adalah tentang zikrul maut ya. Zikrul maut, the power of remembering, the power of remembering death. Jadi mengingat kematian. Jadi bagaimana cara membangun kekuatan dengan mengingat kematian. Nah, dan acara ini terselenggara karena hasil kolaborasi dari Miskat Indonesia dan juga Rumah Amal Salman yang berlokasi di Bandung, atau lebih dekat dengan ITB ya. Alhamdulillah, saya beberapa juga mengikuti aktivitas di Salman, seperti di beasiswa aktivis Salman. Ya, mungkin kita mengawali dengan narasi kenapa sampai akhirnya narasi zikrul maut, narasi kematian ini pada akhirnya muncul. Karena sebagaimana yang kita ketahui di negeri kita, hampir setiap hari itu kita dikabarkan dengan berita duka. Ya, berita duka itu baik itu dari wabah ataupun dari bencana. Dan memang kematian itu memang ada, teman-teman semua. Dan tugas kita adalah untuk mempersiapkan dan juga menyiapkan bekal-bekal untuk merencanakan bagaimana caranya kita bisa merencanakan bekal yang indah untuk bisa menutup mata dengan lebih baik. Itu. Mungkin hampir di setiap hari story teman-teman kita berbunyi innalillahi, terus kemudian
di feed Instagram maupun di kabar di Facebook juga sama. Kemarin mungkin kita mendengar ada Syekh Ali Jaber yang meninggal, terus kemudian para ustadz, para habaib itu juga berkabar duka ya. Nah, dan baru tadi pagi juga santri saya di pesantren itu mengalami kemarin sakit, terus kemudian Allah SWT menakdirkan pada jam 01 ya, jam setengah 1 beliau meninggal dunia gitu. Dan tadi di pesantren juga cukup lumayan ribuh untuk untuk bertakziah ke rumahnya beliau. Ya, sebelum kita mulai, nah ini untuk skinnya ya. Ya, mungkin kita sebelum kita mulai, jadi sekedar cerita ya di awal. Jadi pada tahun 2015, di tahun 2015 sebelum itu setelah SMA ya, setelah SMA sebelum masuk kuliah, alhamdulillah pada saat itu sudah ada kabar diterima di di Undip Universitas Diponegoro. Kemudian setelah acara perpisahan selang beberapa hari, kalau nggak salah tuh setelah beberapa hari dari perpisahan itu, saya dan juga teman-teman saya itu sekitar ada 6 orang gitu ya, 6 orang dan juga adik-adik saya berkunjung ke pantai ya. Karena euforia sudah lulus SMA, terus kemudian ingin jalan-jalan, lepas pening ketika setelah menjalani aktivitas di menyiapkan UN ya, ujian nasional pada saat itu di tahun 2015. Akhirnya pada suatu kesempatan kita berkunjung ke pantai untuk istilahnya dengan niat tadabbur alam dan juga berlibur lah atau holiday. Ya, jadi ada cerita yang cukup menarik dari pantai ini. Jadi pada saat itu sekitar bulan April kalau nggak salah. Jadi saya berkunjung ke pantai ini, terus kemudian jam 11 hampir setengah 12 itu tiba di bibir pantai. Kemudian kita menyiapkan barbecue atau bakar-bakar ya di pantai, misalkan seperti bakar ayam kalau nggak salah dulu. Jadi ayamnya itu dagingnya tuh udah disiapin sama ibu. Terus kemudian di pantai saya dan teman-teman ini setelah tiba langsung menyiapkan untuk bakar-bakar dan juga bersiap-siap untuk mandi atau berenang di pantai ini. Nah, selepas bakar-bakar, akhirnya pada saat itu sekitar jam setengah 1 ya. Jam setengah 1 selesai bakar-bakar dan juga makan, selesai. Terus pada akhirnya kita, karena waktunya sudah siang, akhirnya kita sholat. Sholat duhur ya. Pada saat itu karena siang, kita sholatnya di pantai, sholat duhur, dan juga di jamak. Nah, saya sendiri yang menjadi imam, terus kemudian ada 2 teman saya yang ikut, semuanya ikut melaksanakan sholat yang mohon maaf kalau misalnya kita di sekolah itu biasanya beberapa teman saya itu agak susah untuk sholat. Tapi pada saat di pantai itu saya merasakan sesuatu hal yang aneh karena teman-teman saya ini ketika diajak sangat ringan itu, sangat ringan untuk menerima ajakan saya sholat gitu. Kemudian kita sholat duhur di jamak 2 rakaat, kemudian sholat asar di jamak 2 rakaat. Jadi alhamdulillah pada saat itu sebelum kita renang kita sudah melaksanakan sholat duhur dan juga sholat asar ya. Ya, ini pantainya ya. Pantainya ini gambarnya asli. Jadi pantainya ini
Nusa Kambangan di sebelah barat. Jadi kalau desa saya itu namanya Ujung Gagat, terletak di Jawa Tengah yang sebelah paling ujungnya Jawa Tengah sebelah baratnya. Jadi pada saat ini di sini kita bisa melihat di situ ada pantai yang cukup bagus, namun tidak tidak terekspos oleh media sehingga jarang pengunjung. Dan biasanya kalau orang kampung itu ketika lebaran ataupun ketika pengen libur, biasanya kita liburnya di pantai ini atau dalam aktivitas keluarga ataupun pariwisata gitu. Sehingga pantai ini sebenarnya masih bersih ya, sangat bersih. Nah, jadi ada satu kejadian yang cukup menarik di pantai ini. Ketika hampir semuanya sekitar 5 orang yang berenang di pantai itu, terus kemudian adik saya juga di pinggir pantai sedang main-main di sini. Ya, ada 5 orang yang berenang, kemudian 2 orang dari teman saya, sebutlah namanya A dan juga B atau Fulan, itu tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan di pantai, yang pada akhirnya kita mandinya di sini, terus kemudian 2 orang ini akhirnya memisah dan satu itu sambil teriak minta tolong pada satu. Dan pada saat itu saya kondisinya panik, jadi kondisinya sangat panik dan langsung bersikap untuk menolong, dan 2 orang ini pada akhirnya hanggut sampai ke tengah, terus kemudian saya fokus ke satu orang yang harapannya memang bisa ditolong sampai ke tengah, dan kalau yang satu saya belum tahu kabarnya. Saya fokus pada satu orang yang yang posisi sudah di tengah, terus kemudian saya dorong agar merapat ke bibir pantai, dalam maksud biar selamat dan juga tidak kejadian gitu. Namun qadarullah ketika saya sudah berusaha dan pada saat itu sambil beristighfar, sambil tahlil, sambil tahmid gitu kan, dan menyuruh teman saya yang saya tolong tuh agar selalu beristighfar. Namun ketika pada akhirnya genggaman tangan saya itu lepas menjambak rambutnya di tengah posisi itu dengan gulungan ombak yang cukup besar. Terus kemudian ombaknya ini deras mengalirnya ke dalam dasar. Nah, akhirnya jambakan di tangan lepas, dan kemudian pada saat itu kondisi teman saya sudah tidak ada. Kemudian pada saat itu kondisi saya masih dehidrasi karena menelan air asin ya, air laut. Nah, pada saat air laut ditelan, dehidrasi, posisi di tengah dengan ombak yang cukup besar. Nah, pada saat itu kondisi saya juga sudah tidak bisa apa-apa lagi, teman-teman. Jadi sudah pasrah, gimana caranya, yang penting kita tetap muncul di atas biar ada orang lah atau ada bantuan yang bisa melihat kondisi saya di tengah ini. Dan pada saat itu kondisinya sudah setengah-setengah, jadi itu tidak bisa dibayangkan melihat ini di dunia mana di ini gitu. Tapi dari saya itu tetap berusaha untuk istilahnya muncul ke atas agar agar ada bantuan. Dan masya Allah pada saat itu tasbih, tahlil dan juga istighfar juga selalu dilantunkan. Tiba-tiba ada teman saya yang ke tengah dengan membawa papan seadanya pada saat itu ya, papan seadanya, terus kemudian di tengah, terus kondisi saya sudah istilahnya sudah hampir tidak sadar. Terus kemudian beliau menggeret dari tengah, terus kemudian digeret
tangan saya dengan papan itu ke pinggir, dan alhamdulillah pada saat itu selamat gitu. Nah, namun ketika di pinggir pantai, saya masih tersadar gitu, setengah sadar, ternyata memang teman saya yang dua ini belum bisa diselamatkan, belum kembali gitu, dan sudah ditelan sama ombak gitu. Itu mungkin sekilas cerita, dan pada saat waktu yang tidak ditentukan, kemudian satu hari di sekitar selisih 12 jam atau berapa jam gitu, mayatnya baru ditemukan, dan selisih 6 jam kemudian baru ditemukan juga. Dan pada saat itu dua teman saya itu saya tidak bisa melihat dua orang tersebut gitu. Jadi itu sekilas cerita Mohon maaf, Mas Ilham, apakah masih tersambung? ya alhamdulillah sudah tersambung lagi. Bisa didengerin suaranya? Oh ya, masuk Mas. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Mungkin kita lanjutkan ya. Tadi udah sampai di pantai, dan memang ini pada saat itu saya sendiri mulai sadar tentang arti kehidupan, tentang arti menghirup nafas, tentang arti berbuat kebaikan, ya, dan juga arti tentang menolong orang ya. Itu memang sangat luar biasa ketika kita sudah merasakan posisi hampir meninggal. Dan pada akhirnya saya sendiri dan juga teman-teman yang terselamat kita pulang, ternyata di desa saya itu sudah terkabar bahwa saya sendiri itu yang mengalami tenggelam, sehingga di depan rumah saya itu sudah dipasang ratap, dipasang keranda, dan juga ibu sama bapak juga sudah istilahnya pasrah gitu terhadap kejadian tersebut. Biasanya kalau orang meninggal tuh ada ratak atau semacam ini ya, ruangan-ruangan yang di depan rumah itu. Dan ketika saya pulang, alhamdulillah respon dari keluarga sangat luar biasa gitu tentang mengalami kejadian tersebut. Dan singkat cerita, saya ketemu sama keluarga dua orang tadi yang meninggal, dan keluarganya itu juga alhamdulillah tidak menuntut ataupun tidak berbalas yang jahat ya. Alhamdulillah akhirnya keluarga ini bisa pasrah dan juga bisa menerima keadaan ini. Tapi saya yakin dengan kejadian tersebut kita bisa mengambil hikmah, khususnya tentang pelajaran ini di dalam sains ya. Jadi fenomena yang saya alami itu saya cari di di literasi, di keilmuan, ternyata ada korelasinya dengan sains. Utamanya kalau di pantai itu biasanya kita menjumpai tentang namanya rip current atau zona kematian. Zona kematian ini biasanya kalau di pantai atau di pantai itu ada satu yang ini ada ombaknya,
Ya, di sini ada ombaknya, terus kemudian di samping kanan juga ada ombaknya, terus kemudian di tengah-tengah ini agak agak dalam dan juga ombaknya terlihat kecil. Nah, kalau misalkan kita berenang di sini, itu biasanya ini masuk ke zona rip current atau zona bahaya. Nah, yang seperti ini, yang hijau-hijau itu adalah masuk rip current atau zona kematian ya. Jadi saya mendapatkan tips atau ilmu yang baru. Ketika kita sudah di zona rip current ini, itu jangan ke arah pinggirnya itu lurus ya, karena itu percuma, karena arus dalam itu sangat mengalir deras ke dasar lautan. Jadi yang bisa dilakukan adalah berenangnya itu ke pinggir, jadi ke samping kiri atau samping kanan kemudian belok gitu ya. Jadi mungkin ini sebatas pengetahuan yang menjadi dasar, sehingga mungkin bisa jadi misalkan kita mengetahui atau ada orang di pantai mengalami hal yang sama, kita bisa menolongnya dan juga bisa membantunya. Dan zona di sini, zona rekaran ini di pantai misalkan Bangun itu atau pantai Partibuti itu sudah dipagar. Jadi di zona ini tidak boleh untuk berenang gitu. Pilih zona yang agak aman gitu. Ya, jadi ada satu kejadian yang unik gitu. Ini dua teman saya yang meninggal. Jadi satu namanya Aston, terus kemudian yang kedua namanya Ngesti. Ini salah satu, dua-duanya itu adalah teman di SMA Jeruk Legi Cilacap ya. Nah, ada satu hal yang sangat unik ketika sebelum kejadian tenggelamnya tadi. Jadi beliau namanya Aston ini sepekan sebelum kejadian itu istilahnya mengupload ya, membuat status di Facebook pada saat itu, karena Facebook sangat banyak pada saat itu, membuat status di Facebook bergambarkan ini gitu. Bergambarkan ini, terus kemudian captionnya itu adalah jembatan menuju surga. Nah, dengan ada jembatannya, terus kemudian baju putih dengan mengindung tas, dan juga diedit dengan dua sayap di sampingnya dan seperti malaikat ya. Nah, ini bukan sosiologi, tapi ini menjadi keyakinan bahwa kepada saya sendiri, dan juga saya menjelaskan kepada keluarga beliau agar tetap tenang dan juga memberi kabar gembira. Kabar gembiranya gimana? Jadi ada hadis yang cukup fenomenal pada saat hari ini. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid atau di medan perang ya. Kemudian siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Kemudian siapa yang mati karena wabah atau pandemi atau penyakit taun, itu juga syahid. Siapa yang meninggal karena sakit perut, dia syahid. Dan siapa yang meninggal karena tenggelam, dia juga syahid. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini saya ceritakan kepada keluarga duka pada saat itu. Alhamdulillah Pak, jadi sebelum kejadian memang menjelaskannya cukup sedih gitu, cukup duka gitu, karena harus memilih diksi yang agak yang harus pantas gitu. Alhamdulillah sebelum kejadian kita sholat jamaah, bahkan sholatnya di bibir pantai dengan wudhu air seadanya ya. Kita sholat duhur, terus kemudian sholat asar gitu, atau di jamak ansor gitu. Ya, dari cerita tadi saya ada sebuah rumus atau timeline ya, di timeline di dalam kehidupan kita. Semoga bisa kita pelajari. Ya, yang garis biru memanjang ini adalah timeline. Ya, timeline adalah usia kehidupan kita. Usia kehidupan kita yang kita tidak tahu kita akan meninggal. Kita bisa jadi meninggal setelah kajian ini, atau meninggal nanti malam, atau meninggal pagi hari besok, ataupun
kita bisa meninggal sepekan kemudian atau sebelum kemudian, atau mungkin sampai kiamat, sampai waktu yang tidak ditentukan juga pada akhirnya kita semua akan meninggal. Gitu. Jadi garis biru yang memanjang di sini adalah timeline atau waktu atau usia kita yang kita tidak tahu. Nah, garis-garis hijau ini adalah kita bisa sebut dengan namanya goal atau tujuan ya. Tujuan pertama misalkan kita pengen lulus SMA, kemudian goal kedua kita misalkan ingin kuliah di universitas yang terkenal. Goal ketiga misalkan kita ingin menikah atau ingin punya anak atau ingin punya mobil dan lain-lain. Jadi goalnya itu banyak ya. Tidak hanya sampai goal 5, tapi kita bisa menentukan tujuan-tujuan hidup kita sampai GN atau dalam matematika biasanya kalau N itu sampai tidak terhingga gitu. Sampai kita sudah dapat semua, udah dapat mobil, sudah dapat motor, sudah dapat rumah, udah dapat pesawat, itu biasanya sudah tidak terhingga gitu. Nah, yang tengah ini adalah garis kematian ya. Garis kematian yang letaknya ini bukan hanya sampai di goal 5, tapi bisa jadi di goal 1, di goal 2, goal 3, atau bahkan garis merah ini sangat dekat gitu. Garis death atau garis kematian ini sangat dekat terhadap kita gitu. Dan yang A ini adalah atau kita bisa sebut dengan angan-angan ya. Angan-angan yang harapan-harapan yang belum bisa jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu sekilas info untuk timeline atau di garis kematian yang kita akan alami di dunia ini. Ya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa di hadis Bukhari Rasulullah menjelaskan telah membuat garis segi empat dan beliau membuat garis di tengahnya ya. Di tengahnya beliau membuat garis-garis kecil kepada garis-garis yang ada di tengah ini dari sampingnya yang berada di tengah. Kemudian beliau bersabda, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angannya dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibahnya. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya, dan jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Hadis Bukhari. Jadi penjelasannya itu ada di gambar ini. Ini mungkin sebagian ilustrasi sama seperti garis-garis tadi. Jadi garis yang biru ini adalah usia atau umur yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian garis kuning ini adalah kebaikan-kebaikan diterima atau goal-goals yang sudah tercapai yang tadi kita sampaikan. Misalkan garis kuning ini kita sudah menikah, ini sudah sudah punya anak ataupun sudah punya mobil atau sudah punya rumah. Nah, garis merah ini adalah keburukan atau bencana yang diterima. Nah, misalkan kita mendapati dari keluarga kita ada yang meninggal atau misalnya ada yang ketabrak mobil atau mengalami bencana. Nah, ini garis merah di sini. Dan garis hitam ini adalah cita-cita, harapan, dan juga angan-angan manusia. Yang terlihat di sana adalah cita-cita sebenarnya sangat panjang dan juga batas umur diberikan batas umur yang telah diberikan Allah Ta'ala. Nah, jadi pada akhirnya memang kembali tadi kita tidak tahu tentang garis merah ini terletak di posisi mana. Nah, gitu. Ya, dari
beberapa narasi yang saya sampaikan di awal, pada akhirnya kita ingin mewujudkan langkah-langkah dan kontribusi kebaikan-kebaikan yang bisa diterima. Jadi setelah mengalami kejadian yang luar biasa tadi, saya sendiri mengalami siklus dan juga mengalami kesadaran yang penuh mengenai kehidupan ini. Dan saya sebagaimana yang tadi sudah dikatakan di awal, bahwa dengan hal tersebut menyadarkan diri tentang berbuat kebaikan, tentang amal soleh, tentang belajar, itu yang nantinya bisa menjadi nasihat pada kita semua, dan juga reminder tentang kematian, bahwa garis kematian itu kita tidak bisa menetapkan. Yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tugas manusia adalah hanya bisa mencari bekal, menumpuk bekal kebaikan, bekal amal soleh, terus kemudian bekal kontribusi untuk kehidupan setelah ini, atau kehidupan setelah kita menutup mata setelah masuk kubur kita. Jadi bekal-bekal yang saya raih itu adalah salah satunya belajar, dan juga setelah lulus SMA saya sendiri berkesempatan untuk mengajar di salah satu SD Islam terpadu di Cilacap, ya. Itu mengajar Quran juga sebagai guru tahfidz. Dan uniknya ketika mau masuk ke kampus di Semarang, ketika perpisahan, anak-anak yang saya ampuni cukup unik. Mereka biasanya gembira, tapi pada saat perpisahan mereka sangat sedih, dan juga hampir semuanya nangis di pinggir-pinggir tangga ini. Gitu. Dan beberapa di kampus pada akhirnya saya berkesempatan untuk melakukan training ataupun melakukan aktivitas yang bisa dianggaplah sebagai kebaikan, seperti LMD di Salman ITB Bandung, terus kemudian Spektra juga, sampai bertemu dengan Bang Rigi Elson, ya. Ini adalah putra petir atau seseorang yang menjadi founder mobil listrik nasional pada saat itu, namanya Selo. Selo ini tahun 2011 atau nggak salah. Jadi beliau udah hidup di Jepang, terus kemudian pulang ke Indonesia karena dipanggil oleh Menteri Dahlan Iskan, ya, untuk membuat mobil listrik. Dan saya sangat belajar kepada beliau tentang ilmu kebermanfaatan gitu. Kemudian alhamdulillah juga berkesempatan untuk terbina di beasiswa aktivis Salman, dan juga beberapa mengikuti dari tokoh-tokoh nasional. Gitu. Ya, jadi ada hal yang cukup unik ketika saya sendiri berkesempatan untuk berkontribusi di lingkungan pesantren. Jadi pada saat itu saya sendiri diamanahkan oleh pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Ustadz Ulum, sebagai mudir atau pemimpin pesantren, untuk membantu di guru IPA dan juga di wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan pada saat itu saya langsung ditemukan dengan kepala sekolahnya, dan beliau bertanya kepada saya. Biasanya kalau di bahasanya panggilnya Ustadz, tapi kalau di sini nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi beliau bertanya, Ustadz Ilham itu ketika dipanggil pesantren itu niatnya apa gitu. Nah, saya sampaikan kepada beliau bahwa di pesantren ini beliau langsung nembak gitu. Biasanya langsung nembak, atau karena gaji, atau karena jabatan, atau karena apa gitu. Nah, pada saat itu spontan gitu mengenai kisah ini, saya ada dua poin yang menjadi tujuan Pak ketika saya sendiri beraktivitas di lingkungan pesantren Tahfidzul Quran yang menjalani aktivitas di bagian kesiswaan gitu. Yang pertama adalah kontribusi. Nah, jadi kontribusi adalah amal soleh yang harapannya itu bisa menjadi
namanya menjadi langkah kebaikan. Karena sejatinya di lingkungan pesantren, di sekolah, kita menyiapkan sistem-sistem yang harapannya bisa mendidik anak-anak kita agar memiliki adab yang bagus, kemudian memiliki hafalan Quran, terus kemudian memiliki keilmuan yang bagus. Nah, itu sebagai langkah kita untuk berkontribusi dan juga bisa berbuat kebaikan di sini. Gitu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama adalah kontribusi, yang kedua adalah belajar. Karena mungkin bisa jadi salah satu goal saya sendiri adalah di masa depan itu harapannya bisa memiliki pesantren. Nah, pesantren ini harapannya berbasis masyarakat, berbasis entrepreneurship, kemudian berbasis kebermanfaatan, sehingga saya dari awal sudah bisa belajar tentang manajemen pesantren, tentang manajemen sekolah, tentang apapun itu yang kaitannya bisa mendukung implementasi kebaikan di masa depan. Karena saya sendiri cenderungnya orang futuristik, jadi cenderungnya untuk melihat masa depan itu sangat senang gitu untuk melihat atau tantangan atau aktivitas masa depan itu bisa istilahnya bisa tergambarkan gitu dengan jelas. Ya, beberapa kesempatan pada akhirnya saya sendiri dan juga beberapa teman kayak Mas Arif, kemudian Mas Torik dan lain Mas Fawas itu berkesempatan untuk membentuk satu keilmuan studi keilmuan Islam yaitu Miskat Indonesia yang Miskat ini sebagai wujud sebelum-sebelumnya dari kita bertemu dengan guru-guru kita seperti Ustadz Ade Nusaini itu direktur atau apalagi di Depok, kemudian Ustadz Hamid Zarkasi sebagai rektor Universitas Darussalam di Gontor ya. Nah, dari pembicaraan itu beliau Ustadz Hamid itu menyampaikan gimana caranya untuk di Semarang ini bisa Semarang dan juga Indonesia ini bisa mewujudkan tradisi keilmuan Islam. Nah, karena tantangan-tantangan pemikiran, tantangan tentang peradaban suatu negeri ini kalau di masa depan atau di zaman sekarang cukup fenomenal ya, dan Miskat ini hadir sebagai wadah untuk kita belajar tentang adab, tentang Islamic worldview, tentang pemikiran Islam, terus kemudian tentang sejarah peradaban Islam. Yang nantinya memang gambaran saya sendiri adalah Miskat ini sebagai ladang gitu. Saya berkali-kali mengatakan ke Mas Arif ya, selaku pengurus Miskat juga, bahwa di Miskat ini kita bersama-sama untuk mewujudkan ladang berjuang di bidang intelektual Islam gitu. Gimana bisa membangun, menciptakan bibit-bibit intelektual yang basisnya berpemahaman Islam yang bagus, memiliki adab dan juga akhlak Islam yang bagus, dan juga memiliki wawasan yang sifatnya global gitu. Dan Miskat ini memang kita sudah melakukan banyak aktivitas, agenda-agenda kajian, harapannya bisa meluaskan manfaatnya dan juga menjadi kontribusi, menjadi ajang bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam amal soleh gitu, amal soleh Islam gitu. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari beberapa rangkaian cerita yang saya sampaikan ada kesalahan ataupun ada koreksi, itu saya sendiri mohon maaf, karena dari awal kita menyampaikan bahwa di sini memang tujuan kita adalah untuk belajar bersama dan juga membangun kontribusi amal soleh dan juga kebaikan bersama. Barakallahu fikum, kita cukupkan, bisa dialih atau dialihkan gitu ya, Mas Arif. Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Ilham. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman nyaris meninggoinya.
memang ini ya banyak hal dari situasi yang mengharuskan kita merasakan pengalaman nyaris mati itu justru malah mendekatkan kita pada hal yang jauh lebih spiritual seperti itu. Dan ya beruntunglah mungkin Mas Ilham dan kita semua di sini bisa belajar ya, menyimak juga dari apa yang sudah disampaikan tadi. Tapi mungkin sebelum lanjut ke sesi selanjutnya ya, sebetulnya tadi dari apa yang Mas Ilham sampaikan, saya agak terbesit sedikit itu dengan mungkin ya realita keilmuan atau realitas teknologi saat ini ya, yang justru dengan adanya teknologi, justru dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa ini, banyak manusia, banyak ilmuwan yang justru ingin menjauhkan kita dari kodrat kita untuk mati. Jadi upaya untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang immortal gitu, menjadi satu entitas baru yang bahasa Latinnya mungkin bukan Homo sapiens lagi tapi jadi Homo deus, itu betul-betul sedang diupayakan. Tapi ya kayaknya ini ya diskusi kita nggak sampai sejauh sana gitu. Ini diskusi reflektif saja malam hari ini. Tapi sebelum kita ke diskusi selanjutnya, mungkin saling feedback atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada pemantik kita, narasumber kita pada malam hari ini, Mas Ilham Fathur Rahman. Ya, mungkin ada sedikit pemaparan dari tim Rumah Amal Salman ya. Mungkin sudah ada perwakilannya di sini mungkin. Gimana Mas Ilham? Sudah ada ini belum? Sudah ada hilalnya atau belum ini? Kayaknya ini apa namanya? Ya mungkin Tadi disampaikan. Agak ini kan. Oh ya, mungkin disampaikan dulu aja Mas Ilham. Mungkin kalau misalkan mau disampaikan sekarang gitu. Ya, ini apa namanya tadi, mohon maaf untuk dari Rumah Amal tadi menyampaikan informasi bahwa belum bisa masuk ke ini ya, ke Zoom kita karena ada kendala teknis. Mungkin ada titipan terkait donasi atau infak, bisa dilihat di layar pakai apa namanya barcode ya, atau bisa juga menggunakan ini apa namanya nomor rekening atas nama Rumah Amal Salman. Jadi bisa juga pakai BNI Syariah, Mandiri Syariah, KIMB, BSM, Mega Syariah atau maklumat ya, muamalat ya maksudnya, muamalat. Ini mohon maaf dari Rumah Amal ternyata apa namanya belum berkesempatan untuk menyampaikan ini, jadi langsung kita sampaikan. Intinya untuk ini insya Allah akan dikontribusikan atau didistribusikan untuk ini ya, bencana di negeri Indonesia ini, baik itu di gempa atau banjir ataupun yang lainnya itu. Itu mungkin dari Rumah Amal Mas Arif. Oke, terima kasih ya Mas Ilham. Jadi memang Rumah Amal ITB Salman ini merupakan salah satu lembaga sosial, lembaga filantropi yang memang sepertinya punya konsentrasi untuk menangani bencana kemanusiaan dan bencana sosial juga. Ya inilah ya, sama-sama lembaga sosial, sama-sama lembaga kemanusiaan berbasiskan Islam ya. Monggo nanti teman-teman bisa kepoin gitu, bisa cari-cari lagi. Karena ya kita mungkin ya posisi saya juga sebenarnya ini ya di lembaga sosial juga. Memang ya kita berfastabiqul khairat saja gitu. Dan nanti misalkan
teman-teman monggo kalau misal ada yang penasaran sama rumah amal ITB Salman, silahkan nanti bisa dicek di Instagramnya Rumah Amal Salman ya kalau nggak salah. Oh ya, kontennya bagus-bagus, bisa dicek, bisa dijadikan referensi juga. Oke, mungkin langsung saja ya kita buka sesi diskusi. Pada teman-teman mungkin ada yang mau berbagi cerita gitu, atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, atau bahkan mungkin ada yang mau sedikit ya tanya jawab ya dengan Mas Ilham. Monggo dipersilahkan. Bisa langsung raise hand atau mungkin langsung open mic saja. Gitu, atau misal malu-malu ya ngetik-ngetik di chat gitu aja ya, enggak apa-apa, boleh. Santai aja pokoknya. Kita ya hangatkan malam ini dengan diskusi-diskusi ringan. Monggo teman-teman. Ya sambil saya scroll dikit barangkali ada yang mau ini ya. Nah, ini Mas Ilham mungkin sambil menunggu teman-teman ini ya. Mungkin barangkali nanti ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Sebetulnya terkait visi kebermanfaatan ya. Kalau dari Mas Ilham sendiri kira-kira kita memandang visi kebermanfaatan untuk ya mengisi waktu hidup kita lah ya. Sembari kita menunggu jatuh tempo mati kita itu mungkin baiknya harus kita isi dengan apa, dan mungkin sebagai seorang pemuda gitu baiknya kita harus melakukan apa itu, karena kan memang ya tantangan pemuda-pemuda saat ini itu kan ya mohon maaf ya kalau mungkin bahasa saya agak kurang pas, tapi mungkin banyak yang merasakan ketika ada keinginan untuk berkontribusi itu harus terbentur dengan kegugupan mungkin ya, kegugupan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lebih tua, mungkin lebih berpengalaman. Jadi kan semangat tadi jadi tidak tersalurkan dengan baik. Nah, kira-kira untuk kemudian mengoptimalkan peran-peran kebermanfaatan itu gimana caranya untuk kemudian kita bisa optimalkan lah tadi, biar kita meninggal gitu juga dalam posisi yang tetap baik gitu. Kalau dari Mas Ilham sendiri kira-kira seperti apa? Ya, syukur Mas Arif yang telah mewakilkan untuk pertanyaannya. Sebagai sebenarnya tidak ada pertanyaan, tapi ini bisa menjadi sesuatu hal yang bahan diskusi yang cukup menarik ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arif berkaitan dengan kontribusi apa atau gimana caranya sistem komunikasi agar para pemuda ini dan kita semua bisa mewujudkannya. Saya kira sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal berkaitan dengan misi atau visi kebermanfaatan, yaitu kita tentang bisa berkontribusi di mana saja gitu, di pendidikan atau di di kerelawanan bencana atau di tempat kerja kita atau di masyarakat kita. Ladang-ladang itu sebenarnya sudah ada gitu, sudah ada. Cuma memang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi baik dan juga bisa berkontribusi di dalam hal itu. Karena banyak dari pemuda kita yang pada akhirnya kurang pede untuk masuk ke dalam program-program kerelawanan, terus program-program pendidikan yang biasanya itu ini hal yang pertama itu adalah
tidak berpengalaman atau tidak mempunyai ilmu yang kecukupan. Jadi ada hal yang cukup menarik apa namanya di kajian-kajian saya ikuti. Jadi apa namanya, ketika memang kita tidak mampu untuk menguasai satu bidang, maka sebenarnya fungsi belajar, fungsi memperbaiki diri itu harus tetap berusaha gitu, berusaha agar apa namanya kontribusi amal soleh itu kita bisa didapatkan. Dan amal soleh itu atau ibadah itu tidak hanya konteksnya adalah ibadah makdo ya, atau misalnya ibadah itu tentang sholat, tentang zakat atau tentang puasa, tapi juga hal yang ini. Kita misalkan saya sendiri sedang berjuang di sekolah untuk apa namanya membuat kurikulum ataupun membuat aktivitas-aktivitas program di sekolah yang orientasinya untuk memperbaiki adab dan juga bisa meningkatkan keilmuan santri-santri kita, yaitu adalah salah satu kontribusi gitu. Sehingga ketika program kita, ketika apa namanya ranca-ranca kita bisa kita jalankan, insya Allah itu menjadi ladang pahala kepada kita semua. Gitu. Saya kira untuk ladang-ladang amal soleh, ladang kontribusi saat ini sangat banyak Mas Arif. Jadi misalkan di Indonesia ada apa namanya Indonesia Mengajar yang apa namanya bisa ada program pengabdian masyarakat di wilayah-wilayah yang apa namanya wilayah terisolir atau wilayah yang kurang kurang modern ya, atau di desa-desa yang juga banyak, dan bahkan di kampus juga banyak program-program KKN, terus program-program aktivis-aktivis yang bisa kita ikuti. Jadi yang pertama adalah kita bisa memataskan diri dan juga selalu belajar, dan harapannya memang bisa berkomunikasi baik dengan siapapun. Gitu Mas Arif, mungkin bisa terjawab atau enggak? Ya masalahnya bukan terjawab atau enggaknya sih Mas. Ya kan diskusi aja ya. Wah ini sudah ada masuk 2 ini dari Kak Dede Fatimah Solihah. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang dan Teteh semua. Saya Teh Deva dari Tasikmalaya. Apa yang kita persiapkan untuk berjumpa hari yang pasti tiba itu ya. Dan wah, beliau mengucapkan terima kasih pada Miskat dan Rumah Amal Salman ya. Masya Allah. Dan ini dari Teh Deva. Jadi beliau memiliki banyak goal untuk hidup sebagai diri sendiri dan sebagai istri juga ibu. Wah, luar biasa ya Masya Allah nih. Setiap hari mengingat kematian, berpikir bahwa beliau mengingatnya namun ternyata belum betul-betul mengingatnya. Nah, buktinya beliau ternyata merasa masih cukup ngeyel dengan sesuatu yang fana gitu, tentang goal yang apa ya, yang nggak tercapai itu dan membuat diri tidak nyaman. Nah, tapi terkait hal tersebut ya, beliau juga memikirkan terkait apa ya, peradaban mungkin. Ya apa ya? Mungkin beliau lebih kepada ini ya, dengan goal-goalnya tadi yang mungkin ada yang belum tercapai, goal-goal yang mungkin menurut beliau cukup fana dan sebagainya dan menggelisahkan itu, beliau justru sedang semangat juga ini, sedang semangat, sedang berupaya juga ini untuk merintis peradaban yang lebih baik gitu. Nah, kira-kira gimana ini Mas? Membangun peradaban sebagai warisan dan bekal untuk berjumpa dengan kematian kelak itu. Nah, kira-kira proses tahapan dan jalan menuju ke sana seperti apa gitu. Mungkin ya boleh sharing lagi lah Mas. Barangkali ada ini, ada yang bisa dibagikan seperti itu. Kayaknya kan kebetulan buku saya kemarin masih ada yang nitip di sana kan. Ya, monggo Mas. Ya.
Ya, syukur Mas Arif untuk setelah membaca pertanyaan dari Teh Dede Fatima ya dari Tasikmalaya. Jadi pertanyaannya cukup unik ya, cukup unik dan poin yang saya tangkap adalah berkaitan dengan ini ya. Kadang beliau sering mengingat, jadi tapi kadang-kadang belum benar gitu. Ataupun konteksnya seperti ini misalkan. Misalkan kita di masjid, kita sholat atau kita berpuasa, itu bisa jadi kita ingat Allah, ya kan? Kita sholat bisa jadi ingat Allah, walaupun kadang-kadang ke sholatnya juga mengingat yang lain atau mengingat pekerjaan kita atau tugas-tugas kita yang belum selesai, tapi setidaknya kita bisa mengingat Allah. Taruhlah misalnya pas sholat itu kita bisa mengingat kematian. Terus kemudian ketika kita berbuat kebaikan atau amal soleh, kita juga bisa mengingat tentang kematian. Bahwa umur kita itu sangat sedikit atau suatu saat akan bisa dipanggil gitu. Tapi suatu saat ketika kita sudah di luar masjid, ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, ataupun kita sudah bermain dengan teman-temannya lain, atau kita sudah beraktivitas di tempat kerja, itu bisa jadi kita lalai. Kita lalai, kita tidak mengingat kematian, tidak mengingat Allah, ataupun sampai harus berzikir, itu biasanya tidak sering terjadi di kehidupan kita. Jadi bagaimana dengan hal itu? Bahkan ada seorang sahabat di zaman Rasulullah bernama Hanzalah. Suatu saat tiba-tiba sahabat ini berteriak di lapangan, Saya ini munafik. Dan perkataan dia itu terdengar oleh Abu Bakar. Yang masalah Abu Bakar ini kita kenal dengan makhluk manusia yang sangat soleh, kemudian gemar beribadah. Pokoknya intinya Abu Bakar ini adalah manusia yang sangat luar biasa gitu. Nah, Abu Bakar mendengar Hanzalah berkata tersebut dan tanya, lah kenapa tiba-tiba kamu mengatakan bahwa kamu munafik padahal kamu sering berjumpa dengan Rasulullah. Nah, Hanzalah ini berkata kepada Rasulullah, berkata kepada Abu Bakar, ketika saya posisinya di samping Rasulullah, itu selalu ingat dengan kehidupan akhirat, selalu ingat dengan amal soleh, selalu ingat dengan Allah, selalu berzikir, selalu mendalami keilmuan atau belajar, berkontribusi atau beribadah. Tapi ketika saya di rumah, ketika saya bekerja atau aktivitas lain, itu lupa juga. Nah, pada saat itu Abu Bakar juga tidak bisa menjawab itu. Akhirnya Abu Bakar dan Hanzalah ini langsung kembali ke Rasulullah dan bertanya sedemikian dengan permasalahan tadi, bahwa ketika di samping Rasulullah kita semua ingat gitu terhadap Allah, terhadap kehidupan akhirat ya. Tapi ketika kita sudah di rumah itu cenderungnya lalai. Maka nasihat Rasulullah 1 jam mengingat tentang kehidupan akhirat, tentang ibadah, terus kemudian sejam yang lain mengingat tentang urusan dunia. Ataupun kita bisa niatkan dari aktivitas kita juga diniatkan untuk beribadah dan juga berkontribusi. Karena aktivitas yang mubah ketika diniatkan dengan diniatkan karena Allah SWT untuk kebaikan, itu insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan. Seperti hadis arba'in ya. Di hadis arba'in An-Nawawi yang pertama adalah hadis tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barang semua amal itu tergantung pada niat dan tiap-tiap jiwa akan mendapatkan apa yang diniatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan ketika niatnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan niat tersebut tanpa mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu jadi aktivitas kita harus dibagi tetap,
Karena ketika kita selalu di masjid, terus kemudian tidak bermasyarakat, tidak berkomunikasi dengan pihak luar, itu juga tidak apa namanya kurang baik ya gitu. Jadi bisa ini istilahnya tuh bisa balance gitu. Dan akhirat itu tetap ada prioritas untuk kita bisa membangun. Dan Teh Dede ya sebagai seorang ibu juga pada akhirnya memiliki ladang atau memiliki peran yang sangat luar biasa untuk membekali anak-anaknya menjadi penerus dakwah ataupun bisa meneruskan perjuangan-perjuangan visi keluarga untuk membangun peradaban Islam ini. Gitu. Ya, intinya itu. Jadi apa namanya tentang peradaban Islam ini memang satu kata yang umum, namun kita bisa melihat bahwa peradaban yang kita bisa bangun itu bisa jadi malah beliau ini sangat istilahnya sangat bagus untuk berkontribusi di dalam menyiapkan generasi pejuang. Dan saya sarankan tadi Mas Arief mungkin sudah membuka bukunya ya, di bukunya Ustadz Adenisa ini tentang apa namanya tentang guru keluarga menciptakan generasi perjuang. Itu sangat luar biasa itu. Ketika saya juga membaca buku tersebut, ya cukup fenomenal gitu. Bagaimana kita menyiapkan generasi perjuang di era modern ini, di era yang sebenarnya sangat tidak apa bisa dikatakan era membingungkan di zaman ini. Itu mungkin Mas Arief. Oke, terima kasih Mas Ilham. Wah, luar biasa ya. Ini yang ngajak diskusi ternyata ibu-ibu ya. Wah, saya jadi merasa ini. Ya luar biasa ya. Mungkin apalagi peran ibu dalam apa ya? Ya dalam konstelasi peradaban Islam itu kan sangat fundamental ya. Karena ya banyak peran yang harus dilakukan ya dari mendidik dan lain sebagainya. Walaupun memang ayah juga harus jadi komplemen pendidik komplemen dalam proses pendidikan juga ya. Komplemen yang baik juga. Tapi ya luar biasa lah. Semoga kita semua disampaikan ya pada proses pembentukan peradaban manusia yang lebih baik gitu. Yang tentunya peradaban manusia tersebut peradaban manusia tadi dekat dengan nilai-nilai Islam ya tentunya. Karena gimana pun Islam sebagai satu ajaran ya, satu risalah, satu buah pun juga tentu tidak ada pastinya tidak ada celah, tidak ada sesuatu kekurangan pun di dalamnya. Nah, ini Mas, ada satu lagi ya dari saudari kita, dari saudari Mutiara Al-Aulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin bertanya Mas, melihat era sekarang yang semakin maju ya dalam segi teknologi, tapi di satu sisi ada semacam paradoks gitu. Jadi ada situasi di mana ilmu agama ini malah justru semakin mundur, tidak begitu masif dipelajari atau mungkin sudah dipelajari tapi tidak diamalkan dan sebagainya ya. Dan terutama ini dan fenomena ini terutama terjadi di kalangan muda-mudi seperti kita ini ya Mas. Insya Allah bukan cuma mbaknya, ini kita juga masih muda-muda insya Allah. Nah ini menanggapi fenomena tadi, sebaiknya kita gimana ini? Apakah kemudian kita harus sedikit demi sedikit meninggalkan teknologi gitu? Jadi makhluk yang jadi entitas masyarakat yang
sangat asketis mungkin ya, sangat sufistik atau ya atau seperti apa gitu, karena sebetulnya ada dilema ya kalau misal harus mengikuti tuntutan kehidupan sekarang ya, mengikuti apa yang berkembang saat ini, realita masyarakat saat ini, ya memang ada tuntutan untuk senantiasa menggunakan teknologi dengan sangat ini ya, dengan sangat intens gitu, dengan intimasi yang sangat dalam. Padahal kalau misal nggak harus nggak memenuhi itu juga akhirnya kita ya dituduh kampungan, nggak keren, nggak gaul, apalah gitu. Atau mungkin bahkan tuduhan-tuduhan eksklusif dan radikal itu jadi tersemat di jidat kita masing-masing gitu kan. Itu kan wah situasi yang rumit gitu. Ya mungkin gimana Mas Ilham menanggapi apa yang coba ditanyakan sebagai bahan diskusi kita malam hari ini oleh Mbak Mutiara ya. Silakan Mas. Ya ini alhamdulillah memang pertanyaan yang cukup menarik untuk kita sebagai bahan diskusi pada malam hari ini ya. Jadi dengan beriringnya teknologi, malah biasanya cenderungnya keilmuan Islam ini pada akhirnya mulai mundur. Apakah kita harus meninggalkan teknologi dengan kembali menitik beratkan untuk keilmuan Islam saja, ataupun gimana gitu kan? Ya. Jadi mungkin sebelum menjawab itu, kalau ada satu pertanyaan, misalkan di dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah pada yang di zaman kalau nggak salah Khalifah Harun ar-Rasyid ya, itu kan untuk keilmuan itu sangat berkembang, ilmuwan Islam, terus kemudian keilmuan teknologi, terus kemudian ekonomi, sosial politik, bahkan peradaban Barat itu sampai belajar terhadap ilmuwan Islam tersebut. Nah, zaman ini yang kita sebut dengan zaman keemasan ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di zaman keemasan itu, apakah puncak peradaban Islam itu pada saat zaman itu gitu? Maka hal ini karena saya tanyakan ke Ustadz Adilisa ini dan beliau menjawab tidak. Zaman Islam itu tidak terletak di peradaban Islam itu bukan diukur dari kemajuan teknologi, tidak diukur dari kemajuan ekonomi ataupun kemajuan kekuasaan daerah atau ya wilayah perang. Walaupun memang hal-hal tadi itu sangat berkaitan dengan peradaban Islam. Maka kita bisa mengambil konteks pada definisi yang lebih tinggi tentang arti peradaban. Jadi konteksnya adalah apa yang kita sebut dengan peradaban takwa. Jadi peradaban takwa itu adalah peradaban yang paling baik itu adalah terjadi di masa Rasulullah. Ya, masa Rasulullah, sehingga pada saat itu yang namanya kemuliaan, namanya orang mulia, orang ini tidak dipandang dari segi harta. Orang mulia itu tidak dipandang dari segi jabatan. Terus orang mulia itu tidak dipandang dari segi dia punya istri berapa, ataupun punya harta, atau punya unta berapa. Tapi orang yang mulia pada saat itu dipandang dari segi ketakwaan. Sehingga kita bisa melihat, kita mendapati kisah bahwa seorang budak bernama Bilal bin Rabah ya, beliau seorang budak yang hitam, tapi dengan kemuliaan beliau tidak menjadi mulia pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat orang-orang yang secara fisik kecil seperti Abdullah bin Mas'ud, tapi masya Allah kaki beliau yang sangat kecil itu lebih berat timbangannya daripada 2 gunung Uhud, dan beliau Rasulullah mengatakan sebutkan rupa. Nah, ini yang dimaksud dengan peradaban takwa. Sehingga dari peradaban takwa ini bisa menyebar gitu. Kan ada hadis yang mengatakan sebaik zaman adalah zamanku, terus kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Gitu. Dan untuk menjawab ini, apakah
kita harus meninggalkan teknologi menjadi seorang yang istilahnya konservatif ya, sangat menjaga tentang nilai-nilai tradisionalitas, atau kita harus memanfaatkan teknologi menjadi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kebablasan atau kelewatan seperti orang-orang liberal. Maka Islam ini mengajarkan, dan di peradaban Islam kita harus mengakui bahwa ada namanya konteks integrasi dan interkoneksi. Jadi apa-apa yang ada di peradaban Barat, misalnya kemajuan teknologi, itu tetap kita terima gitu. Tetap kita terima dengan unsur tidak melanggar syariat keislaman. Jadi ketika kita menggunakan HP atau menggunakan teknologi, apakah dosa? Ya tidak, gitu kan. Misalnya kita pakai Zoom ini yang dibuat sama orang Barat, atau Facebook atau Instagram. Apakah kita memakainya dosa? Belum tentu, karena kalau kita memakai dengan forum kajian, kita memakainya untuk berkomunikasi tentang koordinasi kebaikan, itu Allah menjadi pahala. Jadi pada intinya teknologi ini menjadi dua pisau ya. Jadi teknologi ini sifatnya kita ada dua opsi. Yang pertama adalah memanfaatkan, yang kedua adalah mengandalkan. Nah, antara memanfaatkan dan mengandalkan ini adalah satu konteks yang cukup beda. Kalau kita memanfaatkan, itu cenderungnya adalah kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk kebaikan dalam menunjang fasilitas di aktivitas kita, kehidupan kita. Tapi kalau udah mengandalkan di teknologi ini bisa sendiri, ya udah kita cukup rebahan di rumah, tidak melakukan apa-apa, ataupun hanya tidur-tiduran, tidak melakukan ibadah, ataupun tidak beraktivitas yang lain, itu cenderungnya kurang baik. Dan mungkin sebagai akhir, ya kita tetap menerima teknologi, dan juga keilmuan Islam itu harus tetap kita pelajari di dalam aktivitas-aktivitas kita. Saya yakin di sekitar kita itu banyak kajian-kajian yang sudah mulai, baik itu melalui media sosial ataupun pakai Zoom atau pakai langsung di majelis taklim ataupun di forum-forum ini, itu bisa menjadi ladang gitu untuk kita memanfaatkan teknologi dan juga belajar tentang keislaman. Dan dengan teknologi yang sudah kita raih atau kita dapatkan sebagai fasilitas kebaikan, yaitu kita memanfaatkan gitu, bukan untuk mengandalkan gitu. Mungkin itu Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Ilham atas jawaban-jawabannya ya. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham ya. Dan mungkin sedikit ralat ya Mas. Zoom bukan ciptaan peradaban Barat Mas, yang bikin orang Tiongkok. Ya, aku juga Barat maksudnya. Ya kalau lihat akar filsafatnya sih enggak ya. Konteksnya Barat kok bukan kewilayahan juga ya, mungkin cenderungnya apa ya? Kalau Ustadz Ham itu mengatakan Barat tuh ini bukan wilayah, tapi apa Mas Arif? Cara pandang, world view. Cara pandang. Dan makanya kita harus beralih untuk cara pandang yang sesuai dengan Islam itu, atau Islam world view. Gitu, Mas Arif. Ya, kalau itu diterusin mungkin bisa jadi panjang ya, tapi ya mungkin ini nanti bisa kita obrolkan lain kali. Oke, sebelum kami akhiri ya, mungkin izinkan saya sedikit menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan kematian ya. Tidaknya yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham tadi, kita harus ya mempertajam dan memperjauh visi kehidupan kita, dari mulai ya kurang lebih, kalau bagi saya sendiri ya memahami, dalam bahasa saya sendiri ya mungkin memahami tugas-tugas kesejarahan kita, tugas-tugas kekhalifahan kita seperti itu, yang mana itu juga tentu ada tanggung jawab yang
harus kita emban oleh masing-masing diri kita. Mungkin ya kelak kita menjadi seorang bapak dan seorang ibu, sehingga kita harus melakukan A, B, C, D, E, dan mungkin ada tugas-tugas lain ya, terkait dengan ilmu-ilmu fardhu kifayah yang kita ambil, terkait kepakaran yang kita ambil, dan apa kemudian peran-peran kebermanfaatan yang bisa kita lanjutkan di sana, itu perlu untuk kita pikirkan lebih jauh lagi. Dan mungkin untuk ya sebagai referensi untuk yang mengasah, mempertajam visi, atau mungkin bagaimana untuk menanggulangi beberapa ya pemikiran ya, beberapa ide-ide yang saya pikir seharusnya ini menjadi satu keresahan yang harus dirasakan, yang memang tentunya entah secara apa sih, eksplisit maupun implisit dirasakan gitu. Saya pikir ada beberapa gitu yang bisa dibaca. Mungkin yang pertama buku ini ya, buku Kiat Menjadi Guru Keluarga ini menurut saya cukup praktis ya bukunya. Terutama buat anak-anak yang ya berada di usia 20 awal sampai 20 pertengahan bahkan akhir. Ya ini sekedar untuk memahami tugas kesejarahan kita dan apa yang perlu ditanamkan ya, sehingga kelak kita bisa siap. Dan mungkin buku ini ya, mohon maaf, buku ini saya pikir ini buku dari Ustadz Muhammad Khalid ya, Islam Menjawab Tantangan Pemikiran Kontemporer, ini bisa jadi satu bahan kajian yang cukup praktis untuk kita ya, untuk kita baca-baca, untuk kita kaji, sehingga kita bisa punya ya konstruksi pandangan yang sedikit utuh lah, sedikit ya mungkin sedikit bisa kita andalkan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berseliweran, dan untuk menjawabnya sendiri sepertinya cukup challenging gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Ilham ya, atas kesediaannya, kepada Rumah Amal Salman juga atas dukungan, supportnya. Dan semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesuksesan bagi seluruh punggawanya, seluruh tim, seluruh karyawannya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk melebarkan sayap kebermanfaatannya. Dan saya sendiri juga mohon maaf kepada rekan-rekan semua kalau dari saya ada salah-salah kata, salah-salah tindakan. Ya tentunya ada sih. Tapi ya mungkin harapannya apa yang menjadi kesalahan saya tidak kemudian menjadi noda atau menjadi penghalang datangnya keberkahan forum kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin kita akhiri saja forum diskusi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih semuanya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.